Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, halo. Nggak ada ini ya? Gitu kan? Enggak, itu insya Allah cukup. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita buka taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas satu hadis yang masih berhubungan dengan birrul walidain. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena dalam hadis yang bulan lalu kita bahas adalah di antara dosa yang besar itu salah satunya adalah yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum itu kita membahas hadis bahwa ridhonya Allah itu tergantung di antaranya kepada ridhonya kedua orang tua kita. Hari ini kita akan membahas satu hadis Nabi. Apa di antara perbuatan yang juga wajib kita jaga, wajib kita hindari, sehingga kita tidak melakukan sesuatu hal yang membuat kita berbuat dosa kepada kedua orang tua kita. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, di antara dosa besar adalah syatmur rajuli walidayhi, yaitu seorang mencela kedua orang tuanya, mencaci maki kedua orang tuanya. Nanti kita akan bahas mencelanya langsung atau tidak langsung. Kalau bahasa Inggrisnya directly atau tidak directly, langsung atau tidak langsung. Karena bisa dikatakan mencela kedua orang tua dengan cara juga tidak langsung, tapi padahal itu perbuatan juga sebetulnya kita mencela dan mencaci maki kedua orang tua kita. Nah, di sini sahabat bertanya ke Rasulullah, tidak ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal yasubbur rajul walidayhi, mungkinkah ya Rasulullah seseorang itu mencela dan mencaci maki kedua orang tuanya sendiri? Kata Rasul, qala na'am, ya, bisa saja. Bagi zaman akhir zaman sekarang kita tidak jangankan mencela kedua orang tua, maka ma'ubillah, menyiksa orang tua pun orang zaman sekarang kelihatannya suatu hal yang sudah banyak terjadi. Maaf, jangankan menyiksa, bahkan ada yang tega sampai membunuh orang tuanya, dan itu sudah bukan hal yang dianggap tidak pernah terjadi. Jangankan cuma mencela, jangankan cuma mencaci maki, menyiksa orang tua pun kadang-kadang sekarang terjadi. Bahkan bukan cuma sekedar menyiksa orang tua, bahkan ada anak yang tega membunuh ibunya, membunuh bapak
seorang anak mencela, mencaci maki orang tuanya langsung. Bagaimana caranya? Bisa langsung anak itu memang mencaci maki kedua orang tuanya dengan kata-kata dan sebagainya, atau bisa dengan secara tidak langsung itu sebetulnya juga anak itu mencela kedua orang tuanya. Bagaimana? Yasubbu abar rajuli fayasubbu ar-rajulu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Muttafaqun alaih. Yaitu tatkala seorang mencela ayah orang lain, jadi tatkala seseorang mencela ayah orang lain, itu berarti dia mencela ayahnya sendiri. Demikian juga jika dia mencela ibu orang lain, berarti dia mencela ibunya sendiri. Hadisun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau hadis ini dilihat dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini hadis nomor 5973, dan dalam kitab Sahih Muslim hadis ini tertera dalam hadis nomor ke-90. Artinya hadis ini secara riwayat dan sanad tidak perlu dipersoalkan kesahihannya, bahwa hadis ini adalah betul-betul sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab yang saya bawa ini Syarah Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, dari apa yang diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, penulis kitab Syarah Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram ini menyatakan ada beberapa kesimpulan yang perlu diperhatikan dalam hadis ini. Satu, hadis ini memuat 3 hal yang merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan seseorang. Bahkan dianggap seseorang itu melakukan dosa besar. Apa sih dosa besar dan apa sih dosa kecil? Dosa besar itu adalah dosa-dosa yang sanksinya, punishment-nya itu jelas dan langsung, ya, nyata. Sanksinya itu dijelaskan. Contoh, melakukan perbuatan syirik kepada Allah, itu dosa besar, bahkan biangnya dosa besar, sehingga Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik mensekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan dalam ayat lain Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan memberikan ampunan atas dosa jika dosa itu adalah merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyekutukan Allah. Tapi dosa selain syirik, tapi dengan syarat, ya, kalau orang yang melakukan perbuatan syirik itu sampai dia mati, sampai dia mengembuskan nafasnya terakhir, tidak taubat atas dosa syiriknya tadi, sampai mati dia tidak taubat atas dosa syiriknya tadi, maka dosa syirik itu tidak akan pernah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau dia taubat. Ya, mudah-mudahan taubat
sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada ya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seandainya orang yang melakukan dosa itu sampai mati tidak bertaubat. Tapi kalau dosa syirik, kalau sampai mati orang itu tidak bertaubat atas dosa tersebut, itu sudah finish, tidak akan diberikan ampunan oleh Allah. Sehingga Allah berfirman dalam firman-Nya surat Al-Bayyinah yang sekitar banyak yang hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, ini sesungguhnya orang-orang kafir, baik orang-orang kafir itu min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab, wal musyrikin atau orang-orang kafir itu dari golongan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Fi nari jahannam, letaknya mereka itu di dalam neraka jahannam nanti di akhirat. Bahkan khalidina fiha abad, mereka kekal abadi selamanya di dalam neraka tersebut. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah, karena mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Oke, ini dosa syirik. Makanya itu dosa syirik itu menyebabkan orang kalau sampai dia mati tidak bertaubat atas dosa syirik itu menyebabkan seseorang tersebut ya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam selamanya dan tidak akan pernah dikeluarkan. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dosa, kalau dosa itu mensekutukan Allah dan Allah tidak akan pernah memberikan ampunan selama sampai mati orang itu tidak bertobat. Kenapa saya katakan selama sampai mati orang itu tidak bertobat? Karena Rasul dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir." Allah masih membuka pintu taubat dari hambanya sebesar apapun dosa hamba tersebut, tapi dengan syarat malam yughayyir, selama orang itu belum menghadapi sakaratul maut. Kalau dia sudah dalam kondisi sakarat, tertutup sudah pintu taubat. Jelas Pak ya? Dosa selain syirik ada peluang untuk diampuni, tetapi diampuninya dengan cara apa? Diampuninya dengan cara dibersihkan dulu di satu tempat yang bernama neraka. Sampai kapan? Sampai layak orang itu bersih dari dosa-dosa tersebut. Berapa lama? Ya tergantung banyak sedikitnya dosa orang tersebut. Makanya itu doa kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 itu yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami umat Nabi Muhammad sebagai hamba-Mu ya Allah, agar kami hidup di dunia ini yang kita minta hasanatan, kebaikan, hidup tenang, hidup nyaman, bahkan rezeki luas dan sebagainya dan sebagainya. Duitnya banyak, ya Pak ya. Mau dapat duitnya banyak, aset di mana-mana, boleh minta, boleh silakan. Allah nggak melarang kita untuk kaya kok. Bagaimana kita bisa beribadah dengan harta kalau kita miskin? Bagaimana kita bisa membantu pembangunan majelis taklim, pondok pesantren, orang-orang duafa, anak-anak yatim, para janda tua yang sudah tidak berdaya lagi kalau kita miskin?
Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah haji, apalagi membiayai orang lain untuk pergi haji dan umroh kalau kita miskin? Bagaimana? Jadi boleh kaya, silakan. Boleh kita punya jabatan yang tinggi dan strategis, monggo. Karena idealnya seorang muslim itu ketika diamanahkan satu jabatan, mestinya dengan jabatan tersebut dia wa fil akhirati hasanah, bukan hanya jabatan itu membuat dia hidup nyaman hasanah baik di dunia, tapi jadikan pada waktu yang sama jabatan itu sebagai sarana untuk dia menggapai hasanah masuk ke dalam surganya Allah di akhirat nanti. Begitu juga harta, yes. Silakan Anda kaya raya, tapi kekayaan yang bagaimana? Yang wafil akhirati hasanah. Kekayaan yang pada waktu yang sama membawa kepada hidup baik di akhirat, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak berhenti cuma di situ. Ada lagi waqina adzabannar. Ada kata waqina adzabannar. Dan pada waktu yang sama ya Allah, lindungi kami ya Allah dari azab neraka. Jadi artinya adalah silahkan kaya, tapi kekayaan yang pada waktu yang sama sebagai sarana yang mengantarkan masuk surga dan sekaligus terhindar dari azab neraka di akhirat nanti. Karena apa? Karena memang banyak hamba-hamba Allah ini ujung-ujungnya masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena dia layak masuk surga. Kenapa dia layak? Rasul yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang mengatakan dalam hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Bahkan Rasul katakan kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku layak untuk masuk surga. Layak. Jadi Bapak, siapapun umat Nabi Muhammad ini, bangsa apapun, suku apapun, kalau dia dalam hidupnya tidak melakukan dosa syirik dan beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, dengan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pintu surga sudah terbuka baginya. Artinya dia sudah layak nanti di akhirat untuk masuk surganya Allah. Tapi persoalannya adalah masuk surganya langsung atau tidak langsung. Itu persoalannya. Maunya kita langsung kan gitu. Maka doa kita wafil akhirati hasanah. Selain ya Allah, Kau berikan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di dunia itu Kau jadikan sebagai sarana untuk saya mendapatkan kebaikan di akhirat, yaitu masuknya surga Allah. Dan pada waktu yang sama juga ya Allah, lindungi aku jangan sampai mendapatkan azab neraka. Artinya masuk surga langsung tanpa harus transit dulu di neraka. Apa ada orang yang transit dulu di neraka? Banyak. Dia layak masuk surga karena sudah memenuhi persyaratan, tapi tidak layak langsung masuk surga. Pertanyaannya, kita maunya langsung atau nggak langsung? Pertanyaannya langsung, tapi layak nggak masuk surga langsung? Kalau layak masuk surga masuk, tapi layak atau nggak langsung masuk surga itu? Itu persoalannya. Ini bisa kita ikhtiarkan, Pak. Ini bisa kita kendalikan. Dengan apa? Makanya dengan apa? Ya dengan kita mengendalikan hati dan tindakan dan perbuatan kita selama kita hidup. Makanya itu kan Allah tidak melihat tampilan fisik seseorang. Mau ganteng, mau nggak ganteng, mau kulit hitam, mau kulit sawo mateng, mau mata sipit atau mata belok, nggak dilihat oleh Allah. Mau rambut keriting atau rambut biasa, nggak dilihat oleh Allah. Mau tinggi warna, nggak dilihat
mau maaf pendek, kulitnya nggak dilihat oleh Allah. Nggak dilihat oleh Allah. Mau hidung mancung nggak dilihat oleh Allah. Mau keturunan siapa nggak dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena tampilan fisik itu semua di luar kendali kita. Kita terima jadi. Orang Afrika yang hitam legam tinggi, yang putih cuman giginya itu, dia nggak pernah minta. Ya, nggak pernah minta untuk menjadi manusia yang berkulit hitam seperti itu. Nggak pernah minta. Dia terima jadi aja. Orang-orang di Afrika, orang-orang di Cina, di Korea, di Jepang, itu kulit putih mata sipit itu nggak pernah minta itu. Kita yang sawo matang kayak gini nggak pernah minta untuk punya kulit seperti ini. Nggak pernah terima jadi. Karena ini di luar kendali kita. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada apa yang ada di hati kalian dan apa yang kalian sudah lakukan ketika hidup. Itu yang dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena urusan hati dan urusan apa yang kita lakukan itu kita bisa kendalikan. Bisa kita kendalikan, iya. Ya, makanya itu jangan sampai karena kita lepas kendali, hati kita lepas kendali. Di mana lepas kendalinya? Maaf, terkena berbagai macam penyakit hati. Hati itu ada 3 macam, Pak. 1, qalbun mayyit, hati yang sakit, hati yang mati. 1, qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau hati sudah mati, dosa itu satu lubang. Nggak merasa bersalah sedikit pun, nggak ada penyesalan sedikit pun ketika dia melakukan dosa. Hati kalau sudah mati, nipu orang itu sudah hal yang wajar bagi dia. Berbohong itu, membohongi orang itu sudah hal yang biasa bagi dia. Bahkan banyak bagaimanapun korban penipuan dan kebohongannya, dia nggak ada sedikit pun merasa bersalah. Bahkan kalau nggak berbohong, nggak nipu orang, apa? Meriang. Yang ngerinya, Pak, yang punya penyakit model begini, kalau dia memimpin orang banyak, ngeri. Kenapa? Karena yang menjadi korban penipuannya, kebohongannya banyak. Saking pandainya dia membohongi orang, orang yang dibohongi bangga gitu. Itu saking pintarnya, mengerikan kalau pembohong ini jadi pemimpin. Sakit kalau hati itu sudah mati, segala dosa, maksiat, kemungkaran yang dilakukan itu dia sama sekali nggak ada merasa bersalah. Merasa bersalah sedikit pun, nggak ada. Bahkan orang-orang yang menggugat kesalahannya itu yang jadi tergugat. Yang ngerinya pendukung-pendukungnya berjibun nih, Pak. Duit. Walau bisawab. Apakah ini bisa terjadi? Bisa saja. Bisa saja terjadi model kondisi seperti ini. Nah itu hati kalau sudah mati. Jadi kalau nggak berbuat dosa, nggak nipu orang, nggak ngebohongin orang, gelisah. Makin banyak orang yang menjadi korban dosanya, penipuannya, kebohongannya, dia happy aja gitu loh, Pak. Nggak ada sedikit pun merasa bersalah. Nah itu hati sudah mati tuh ya. Kalau hati udah mati ini sulit udah, Pak. Yang bisa menyelesaikan hanya Allah dengan caranya. Yang bisa menyelesaikan hanya Allah dengan caranya Allah. Ya,
mau Allah kasih hidayah, mau Allah berikan dia bimbingan supaya dia taubat, atau mungkin ditutup hatinya oleh Allah. Yang mengerikan yang banyak adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun alim. Yang terjadi apa? Allah tutup hatinya. Yang terjadi kebanyakan orang yang hatinya sudah mati ini kebanyakan ditutup hatinya oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim, dikunci hatinya oleh Allah. Wa ala sam'ihim, bahkan telinganya pun pendengarannya dikunci oleh Allah. Wa ala absarihim, penglihatannya pun dikunci oleh Allah. Walahum adzabun alim, orang-orang yang sudah mati hatinya dan dikunci hatinya, dikunci matanya, dikunci telinganya oleh Allah itu, tunggu saja dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Itu yang pertama. Yang kedua, hati itu ada yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Nah, sakitnya tergantung sakit parah, sakit setengah parah, atau sakit baru permulaan sakit. Nah, kalau sakit parah mirip-mirip dengan yang hatinya sudah mati tadi, tapi kadang-kadang masih sadar gitu, masih sadar, masih ingat. Mirip-mirip dengan hatinya yang sudah mati tapi masih juga sadar. Kadang-kadang insaf, kadang-kadang yang ngeri kalau banyakkan umatnya daripada sadarnya. Itu sakit parah itu. Yang kedua, sakitnya ya setengah parah. Setengah parah. Nah, kalau yang sakitnya masih sedikit ya masih mending lah. Sadar dia ini nggak benar, sadar. Ini salah, sadar. Jangan gue lagi begini mati. Jadi dia sadar tapi masih dilakukan juga gitu. Atau ketika sedang melakukan kebaikan masih ingat juga, masih kepengen juga melakukan maksiat juga. Pak, ketika dia melakukan kebaikan, masih ingat juga melakukan dosa itu gitu, melakukan maksiat itu, itu sakit juga tuh hatinya. Nah, tapi sakitnya sakit, ya agak lumayan lah, terlalu parah. Maksudnya yang banyak orang kan, yang hatinya mati atau yang hatinya sakit. Sakitnya parah atau setengah parah? Setengah parah. Beneran. Ya. Nah, ini dosa ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini, ngata-ngatain orang lain, mencaci maki kedua orang tua orang lain. Ini juga termasuk orang yang sakit hatinya. Karena apa? Dia anggap dengan dia mencaci maki orang lain atau mencaci maki orang tua orang lain nggak berdampak kepada kedua orang tuanya. Yang enggak. Dalam Islam itu ada satu sumber hukum namanya saddu zari'ah. Apa itu saddu zari'ah? Tindakan preventif yang harus diambil dengan cara penutup dan meninggalkan dan tidak melakukan perbuatan itu. Karena apa? Kenapa ditutup? Kenapa tidak dilakukan? Karena kalau dilakukan perbuatan itu, ya, ada petunjuk kuat atau indikasi yang kuat, dia akan melahirkan sesuatu yang negatif. Atau bisa jadi kalaupun tidak ada petunjuk yang kuat yang diyakini, minimal bisa jadi menyebabkan terjadinya satu perbuatan yang dilarang atau satu perbuatan yang tidak dibenarkan. Maka kalau diyakini atau ada petunjuk yang kuat, kalau perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan perbuatan yang negatif atau kerusakan, maka itu harus segera diantisipasi, dilakukan tindakan preventif dengan cara menutup. Itu namanya saddu zari'ah. Saddu zari'ah ini kebetulan saya tulisan tesis S2 saya, Pak, tentang ini aja, saddu zari'ah.
Saya kaji Fatwa Majelis Ulama Indonesia ya, dari tahun 1975 sampai tahun 1995 kalau saya tidak salah dulu. Ya, itu saya kaji fatwa MUI, ternyata banyak sekali juga fatwa MUI yang berlandaskan satu zariat tidak preventif ini. Saya kasih contoh yang gampang ya Pak, ya, yang namanya akan dinyatakan oleh Rasul ini satu zariat. Kenapa kok mencaci maki kedua orang tua orang lain tidak dibenarkan? Karena perbuatan itu diyakini, bahkan ada indikasi yang kuat, orang yang ibu bapaknya dicela, dicaci maki itu juga akan melakukan hal yang sama terhadap orang tua yang mencaci maki orang tuanya. Bisa nggak? Ya. Orang ya yang dicaci maki, dikata-katain ibu bapaknya, si A mencaci maki ibu bapaknya si B. Si B tahu bahwa si A ini mencaci maki, kata-katain ibu bapak dia. Ini ada indikasi yang kuat, bahkan diyakini si B akan juga melakukan pembalasan yang sama, bahkan bisa lebih parah. Mencaci maki ya, ibu bapaknya si A tadi, Pak. Gak terima dong ya, ibu bapak mencaci maki tersebut. Bahkan bisa jadi perbuatan tersebut mengakibatkan si B melakukan perbuatan yang lebih parah. Bukan hanya mencaci maki ibu bapaknya saja, bahkan mungkin terjadi pembalasan yang lebih dahsyat. Disinilah ada satu sumber hukum yang disebut sadul zari'ah, tindakan preventif. Ini salah satu dalil bahwa dalam Islam itu ada sumber hukum yang disebut dengan sadul zari'ah. Kenapa Rasul melarang dan mencegah seseorang mencaci maki kedua orang tua orang lain? Sebab kalau itu dilakukan, maka ini sebagai perantara orang lain itu dia nggak terima, akhirnya dia melakukan hal yang sama, mencaci maki ibu bapaknya, bahkan lebih parah dari itu karena dia sakit hati. Jelas Pak? Makanya ketika Rasul ditanya oleh sahabat, apakah mungkin seseorang mencaci maki kedua orang tuanya? Di zaman sekarang mungkin bisa langsung atau bisa tidak langsung. Kalau yang dijelaskan oleh Rasulullah ini yang secara tidak langsung. Yang langsung aja sekarang udah banyak kok. Banyak kan sekarang? Banyak. Anak menelantarkan ibu bapaknya, banyak kan? Banyak. Saya beberapa waktu yang lalu dapat kiriman video. Ya Allah, kayaknya ada di YouTube. Satu orang ibu yang sudah tua, kaya, tidak berdaya, punya 5 anak laki dan perempuan. Ketika suaminya meninggal, ibu yang tinggal satu-satunya ini anaknya masih kecil-kecil, Pak. Banting tulang ibu bapak ibunya ini untuk merawat 5 orang anaknya. Disekolahkan, banting tulang, apapun yang penting halal siang malam dilakukan oleh ibunya untuk kesuksesan anaknya. Karena ibunya begitu rajin dan semangat tanpa menyerah sedikit pun, akhirnya anak-anaknya ini sukses dalam pendidikan. Bahkan secara ekonomi pun mapan. Apa yang terjadi ketika orang tuanya yang berjuang seperti itu sudah tidak berdaya? 3-5 anak tadi, Pak, memasukkan ibunya ke panti jompo dengan alasan ibunya nyusahin dia, menjadi beban bagi mereka. Saya dulu dengan teman-teman kadang-kadang aktif di satu lembaga
saya dulu pernah datang ke rumah-rumah di Jompo dengan teman-teman. Itu kalau orang-orang tua di Pati Jompo itu kalau kita tanya, Bapak, Ibu, maaf ya, kita udah lembut nanya, apakah Bapak Ibu nggak punya anak? Sehingga Bapak Ibu kok masuk ke Pati Jompo ini? Itu nggak sedikit di antara mereka itu langsung emosi, Pak. Langsung emosi, langsung mukanya berubah, marah, bahkan ada yang menangis karena sedih dan kecewa. Ya ada juga yang menyangka, ada adik, saya punya anak, bahkan secara pendidikan sukses, bahkan secara ekonomi pun mereka mapan-mapan. Tapi ketika mereka sudah berkeluarga, sukses secara ekonomi dan mapan, saya sudah tak berdaya lagi. Padahal mereka seperti itu, bagaimana perjuangan saya habis-habisan tidak mengantarkan kesuksesan mereka. Tapi sedihnya saya, ketika saya sudah tak berdaya dan juga sudah tak mampu berbuat apa-apa, justru mereka mengantarkan saya ke tempat ini. Kalau bilang kecewa, dibilang sedih, yang dibilang kecewa, dibilang sedih katanya. Tapi apa boleh buat anak saya tega melakukan hal ini? Kalau itu masih penting nggak? Ada orang tuanya mau beli motor, dia tahu bapak ibunya nggak mampu, paksa juga dipukuli ibu bapaknya. Dipukuli ibu bapaknya karena anaknya ingin beli motor. Bahkan ada pernah kejadian di daerah mana itu, saya lihat itu, ya Allah, menyedihkan. Safety tank WC pas dibongkar itu ada mayat orang yang sudah membusuk di dalam safety tank. Ternyata setelah diselidiki oleh polisi itu orang tuanya yang membunuhnya, supaya tidak ketahuan jejaknya dimasukkan ke safety tank itu mayat orang tuanya. Ini menguasai kekayaan orang tuanya. Ya Allah, melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tua kita dicaci maki oleh orang lain itu sudah dosa besar. Yang kata Rasul, minal kabair, di antara dosa besar adalah syatmur rajuli walidayhi, seseorang mencaci maki kedua orang tuanya, baik secara langsung bahkan secara tidak langsung pun. Sehingga sahabat bertanya ke Rasulullah, qila wa hal yasubur rajul walidayhi, apa mungkin seseorang mencaci maki kedua orang tuanya? Sekali lagi Pak, di zaman sekarang jangankan tidak langsung pun banyak sekarang. Bahkan lebih dari itu pun banyak sekarang sudah terjadi. Ya Allah, gimana hidup kita diberkahi oleh Allah, orang tua yang merawat kita, yang melahirkan kita, yang mendidik kita, mati-matian. Kita sebagai anak TK, ketika orang tua itu sudah tidak berdaya, bisa jadi juga salah orang tuanya, tidak mendidik anaknya dengan pendidikan, pendidikan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, yang bagaimana pendidikan agama. Bisa jadi orang tua hanya melihat kesuksesan itu hanya secara materi dan harta, sehingga anak itu terkontaminasi dengan pikiran sukses itu hanya kalau saya kaya,
Kalau saya punya jabatan yang tinggi dan strategis, punya prestise di masyarakat, tapi sudah tak berpikir lagi tentang bagaimana baktinya kepada orang tua. Jadi banyak kejadian kayak gini. Jadi kita sebagai orang tua juga tak bisa menyalahkan 100% kepada anak itu. Bisa jadi juga orang tuanya mendidik anaknya. Maaf, kalau dalam novel yang ditulis oleh almarhum Bapak Profesor Teologi Hamka yang disebut dengan salah asuhan. Pernah dengar kan? Ada satu novel yang ditulis oleh Profesor Teologi Hamka itu dahsyat sekali itu novel itu. Itu judulnya salah asuhan. Kalau di Hamka ya, yang disebutkan banyak itu novel-novel yang ditulis oleh Hamka. Pernah juga saya baca habis itu dulu novel Tenggelamnya Kapal Panjabis. Sudah difilmkan, itu saya baca itu antara Zainuddin dan siapa? Ada lagi di bawah lindungan Ka'bah. Anak-anak zaman sekarang mengerti itu aja. Apa? Apa anime? Padahal di negeri kita ini penuh dengan ya Allah, cerita-cerita legenda yang mendidik sastra-sastra yang tidak kalah hebatnya nilai sastranya, Pak. Tapi kita nggak bangga dengan produk kita sendiri. Saya pernah dengan teman saya, Pak. Jadi cuma cerita saya. Terus saya di Madinah dulu tahun 92 ketika ingin pulang tamat tinggal dalam Saudi. Ada teman saya ini kepengen punya baju yang bagus, yang brandnya terkenal, dan harganya cukup lumayan sebagai kenang-kenangan. Muter sama saya di mall lah. Akhirnya dia belilah satu baju yang harganya cukup lumayan. Sampai di rumah dia punya lihat made in Indonesia. Dan di Indonesia itu di luar baju itu, pakaian itu di tempat yang mahal, branded. Branded, Pak. Harganya juga lumayan sebagai kenang-kenangan. Pas sampai kita di tempat kita tinggal di asrama, kita lihat-lihat kan barang lagi, teman saya tuh lihat ada tulisan made in Indonesia. Protein nggak jadi orang semuanya jauh-jauh. Ternyata nggak jauh, Pak, made in Indonesia. Jadi di luar itu produk kita juga nggak kalah gitu loh, Pak. Tapi kita nggak bangga dengan produk kita sendiri gitu loh. Di luar anak-anak Indonesia itu banyak yang berprestasi, Pak. Saya waktu kuliah di Malaysia itu profesor doktor, orang-orang Indonesia, anak-anak muda banyak, Pak. Saya pernah ketemu seorang profesor doktor menjadi andalan di Malaysia itu, bahkan pernah menjadi penasihat Perdana Menteri. Dia cerita sama saya, dia S3 dari Amerika, S1 S2-nya di Kairo. Pulang ke Indonesia, cari kerja susah. Tolak sana, tolak sini. Akhirnya dia punya teman kuliah orang Malaysia yang kebetulan di Malaysia dia sudah punya jabatan cukup strategis. Dihubungin, udah. Kalau kata orang Betawi, kata orang karena dia ngomong sebagai temannya, udah lu balik dulu pergi aja ke sini katanya. Orang
kayak lu diperluin di negara gua gitu. Gimana? Wih, dapat jabatan strategis. Sampai meninggal dia di Malaysia dan istrinya pun orang Malaysia. Tapi dia tetap saking bangganya sebagai orang Indonesia tidak melepaskan warga negaranya. Seorang ilmuwan, saya sering berdialog dengan beliau dan saya sering diajak diskusi oleh beliau. Saya nggak ngerti kalau saya senang banget beliau. Dan saya banyak ilmu dan pengalaman dari keilmiahan dan dari ketawaduan dan dari kehatian beliau. Tapi dia tetap saya mesti bangga sebagai warga negara Indonesia. Sekalipun istri saya adalah orang Malaysia dan anak saya sudah menjadi warga negara Malaysia. Tapi dia sampai meninggal dunia, dia tetap saking cintanya kepada tanah air kelahiran dan orang tua, dia tidak melepaskan warga negara yang sebagai warga negara Indonesia. Ya gimana orang menghargai kita, kita sendiri nggak menghargai produk kita tak? Ini kenapa kok bermental kayak begini? Ya saya kebetulan 7 tahun di luar negeri, ngerti lah ceritanya. Dan Allah pergaulan saya bukan cuma dengan orang Indonesia. Jadi bangsa kita ini nggak menghargai. Kadang-kadang maaf melihat orang itu sama aja. Apalagi kalau public figure, walaupun nggak berkualitas lebih dihargai daripada orang yang berkualitas. Ya, public figure-nya karena arah, karena ABCD, bukan kalau sendiri atau enggak. Gimana bangsa kita ini akan maju kalau kita tidak menghargai bangsa kita sendiri yang berkompeten, yang berkualitas. Karena kadang-kadang tidak sedikit ketika ada tunas-tunas muda yang berkualitas diganjel, diisuin yang enggak. Betul nggak Pak? Betul. Ikat dicurigai yang kagak-kagak. Padahal ini aset-aset yang mestinya kalaupun salah wajar namanya manusia, kita bimbing karena dia orang baru. Kita sebagai orang tua, kita bimbing dia. Jangan takut kesayangan. Saya dengan santri itu di pesantren saya selalu bilang, anak-anakku sekalian, kalian tamat pesantren ini sebisa mungkin lanjutkan pendidikan kalian, kalau bisa sampai S3. Bahkan kalau memang waktunya kalian bisa meraih gelar profesor, silahkan. Maaf, saya tidak takut sedikit pun kalau Anda lebih pandai dari saya. Dan saya tidak merasa tersaingi. Kenapa? Anda lebih pandai dari saya nanti wajar. Karena guru kamu bukan cuma saya. Banyak guru kamu itu, bukan cuma saya. Tapi ingat saja, Nur Ilmi mengajarkan kepada santri tidak ada bekas guru. Tidak ada bekas guru. Dan disitulah letak keberkahan ilmu kalian. Ketika kalian hormat dan takjim kepada guru-guru yang pernah mengajar kalian. Baik guru ketika kalian di TK, baik guru ketika kalian di TPA, baik guru ketika kalian di SD, ataupun dimanapun orang yang sudah membukakan dunia ini dengan ilmunya kepada kalian, itu guru kalian. Entah kalian nanti S3 atau profesor doktor atau secara ekonomi lebih mapan, atau mungkin jabatan kalian jauh lebih strategis dari guru kalian. Kalian sudah bawa mobil BMW, Mercedes, bahkan mungkin Lexus, macam-macam. Guru Anda masih baru naik motor butut. Maaf, Anda bisa seperti itu karena jasa guru itu yang sudah berjasa dalam diri kalian. Maka tidak ada bekas guru. Ketika Anda libur atau kapanpun, jangan
silaturahim, minta doa kepada mereka. Nah, ini perlu ditanamkan kepada anak-anak